11 tahun. Sudah 11 tahun lamanya bergelut dengan rutinitas seperti ini. Mulai dari bangun pagi, mandi, bersiap-siap, dan pergi. Aku heran, kenapa masih banyak orang yang tahan terhadap rutinitas seperti ini. Apa mereka tidak bosan? Atau mereka sudah terlanjur nyaman dengan rutinitas seperti ini? Seperti mesin yang dioperasikan tanpa adanya sebuah inovasi. Kata orang, gedung ini bisa mewujudkan mimpi, memaksimalkan potensi, dan menjamin kesuksesanmu di masa mendatang. Tapi tidak bagiku. Hai, gimana kemarin lombanya? Menang nggak? Ya dong, juara 2. Ngomong-ngomong, kalian udah belajar belum? Emang ada ulangan? Ada ulangan bahasa Indonesia. Hah, serius? Iya. Assalamualaikum. Baik anak-anak, kita akan ujian. Kurasa lebih mudah mengerjakan sesuatu apabila kita mengerti dasarnya. Namun, pelajaran yang kudapat setelah bertahun-tahun belajar hanyalah sekedar menghafal untuk mendapat nilai yang memuaskan. Padahal, tujuan belajar adalah untuk mengembangkan pola pikir kita dalam memecahkan suatu permasalahan. Hanya saja, kita tidak menyadarinya. Sehingga sekolah hanya menjadi tempat penuh penderitaan di mana kita harus menghafal teori-teori dari pelajaran yang berbeda-beda. April. April. Apaan? Gimana tadi ulangannya? Lumayan susah sih. Kamu besok sibuk nggak? Kayaknya sih enggak. Gimana kalau besok kita latihan bareng? Boleh di mana? Di tempat biasa. Aku tunggu jam 4 ya. Oke, dadah. Apaan nih? Nilainya turun, gak ada yang benar. Makanya mikir nih, lihat nih. Capek teman. Makanya kurangin bulu tangkisnya, jangan main bulu tangkis mulu. Ini nilai. Mikir dong, mikir. Ibarat sebuah lomba panjat pohon, seekor kera mungkin akan memenangkan lomba itu setiap saat. Namun bagi seekor ikan, untuk berjalan di darat pun seperti sebuah perjuangan hidup dan mati. Kita didoktrin untuk memiliki kemampuan yang sama tanpa peduli dengan cara yang kita tempuh. Akibatnya, kita tertekan karena pemikiran yang membuat kita berpikir kemampuan hanya sebatas akademis saja. Padahal, hidup bukan hanya tentang pendidikan. Kemampuan sehari-hari seperti kemampuan bersosialisasi, manajemen, dan lain-lain pun diperlukan dalam kehidupan di luar sana. Kok tinggi? Kenapa sih mas marahin April mulu? Kasihan kan Aprilnya dimarahin. Anak kamu tuh kerjanya main bulu tangkis mulu. Nilai nggak keurus, gimana mau sukses? Itu kan hobinya. Hobi. Sabar mas. Aku selalu membayangkan betapa indahnya hidupku bila aku bisa mengejar impianku tanpa hambatan. Piala yang berlimpah, hidup yang penuh akan kebanggaan, menjadi juara internasional, membanggakan orang tua dan negara. Istirahat dulu yuk, capek nih. Ayo. Terima kasih. Kamu kok hari ini kurang semangat sih latihannya? Lagi mikirin apa sih? Enggak kok.
Pohon deh, soalnya dari tadi tuh kamu lagi mikirin sesuatu. Tahu aja sih kamu. Emangnya ada apa sih? Cerita dong supaya aku bisa bantu. Jadi begini, kemarin tuh waktu kita ulangan nilaiku rendah. Alhasil mamaku marah-marah. Soalnya dia itu nuntut banget agar nilaiku tinggi. Karena dia itu memasukkan saya ke universitas impiannya. Padahal bukan itu kemauanku. Kenapa? Masa depan ditentukan oleh nilai di atas kertas. Bukan betul-betul dari apa yang kita inginkan atau apa yang menjadi bakat dan minat kita. Kok kamu ngomong gitu sih? Menurut saya, pendidikan itu seakan-akan menghancurkan masa depan siswa. Kok bisa? Karena si anak yang sebenarnya unik, spesifik, setiap anak itu harus dibesarkan sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kebahagiaannya. Karena itulah dia akan mencapai sesuatu yang puncak di masa depan. Orang-orang yang sangat-sangat berbeda itu semuanya harus dibatasi di dalam sebuah kelas pengajaran, kemudian dapat nilai yang juga distandarisasikan yang biasa kita sebut dengan KKM. Karena dia seakan-akan dijauhkan dari bakat alamiahnya. Dia dijauhkan dari takdir yang diajukan Tuhan, bukan berarti melanggar takdir. Tapi semisal begini, setiap orang itu spesifik, unik, berbeda satu sama lain. Karena itu, maka sebenarnya kalau dia mampu untuk menyerap apa yang menjadi bakat minatnya, di masa depan dia akan berkarya. Dia akan bekerja di suatu bidang di mana dia sangat bahagia, dan dia dapat untung dari situ. Seharusnya begitu, kan pekerjaan yang paling bagus itu bukan pekerjaan yang paling banyak menghasilkan uang, tetapi yang paling memberikan kebahagiaan. Namun, sistem-sistem yang ada di sekolah-sekolah di Indonesia itu berbeda dengan apa yang diharapkan. Pada kenyataannya, tuntutan-tuntutan yang ada tidak membuat kita mengetahui tujuan yang akan diraih, tapi justru membuat kita buntu. Kita dituntut untuk melepas apa yang menjadi keinginan kita, bahkan diharapkan untuk mendapatkan yang terbaik dari apa yang dipaksakan. Menurutku, hidup tidak dapat dijalani seperti itu. Potensi yang sudah kita miliki tidak dapat kita lepaskan hanya untuk status diploma. Seorang bodoh yang bekerja keras mampu membangun perusahaan yang lebih baik dibandingkan si pintar yang hanya mengandalkan kepintarannya. Sayangnya, tidak semua orang mampu melihat kemungkinan itu terjadi. Alhasil, mereka yang berstatus diploma lebih diakui ketimbang para pekerja keras. Beberapa pekan berlalu, usaha yang kulakukan selama ini rasanya hanya sia-sia. Tepat pada hari Selasa, hari di mana pengumuman kelulusan peserta SNBP. Air mata terus-menerus mengalir di pipiku. Tak kuasa menahan tangis. Hari itu, aku merasa aku adalah anak yang tidak berguna, yang tidak mampu mewujudkan mimpi dan membahagiakan orang tua. Seketika ada notif yang masuk di handphoneku. Temanku yang sering latihan badminton bersamaku kini telah berhasil mewujudkan mimpinya. Ia berhasil menjuarai perlombaan badminton kali itu. Langsung terlintas dalam pikiranku, andai aku fokus pada bakat badmintonku sejak dulu, mungkin aku juga akan menjuarai berbagai kejuaraan badminton dan membanggakan orang tua pastinya. Namun semua itu sudah terlambat.
ini adalah langsung directly impact-nya ke PISA. Karena yang pertama, kurikulum Merdeka itu ada 3 big change yang kita lakukan. Yang pertama adalah materi konten di kurikulum. Kita pangkas 30-35%. Kita pangkas. Kita bilang, nggak perlu sebanyak ini materi, mendalami aja di setiap materi yang esensial. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita lakukan adalah setiap guru pertama kalinya dalam sejarah Indonesia diberikan hak untuk mundur atau maju sesuai dengan kompetensi murid.